Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia, seseorang yang saat ini sudah kamu lupakan ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik Virgo, langsung saja mari mulai. Ada energi dari The Chariot, berikut ada energi dari Wheel of Fortune, kemudian ada energi dari Ace of Swords, berikut ada energi dari Page of Cups. Oke ya. Jadi orang yang sudah kamu lupakan untuk saat sekarang, ternyata juga mari lihat sudah let go ya. Sudah move on juga dari kisah cintanya kalian. Jadi ini benar-benar dia sudah menganggap bahwa kamu dan dia adalah kisah masa lalu. Hanyalah sebuah sejarah. Gitu loh. Sejarah. Jadi kalau untuk apa ya, misalnya kepikiran untuk balik lagi sama kamu, marilah di sini tuh ya tentu saat sekarang setidaknya ya tidak ada. Gitu ya, setidaknya saat sekarang, nggak tahu lah kalau besok lusa, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, nggak tahu lah gitu ya. Tapi terkhusus untuk energi saat ini, dia sudah kayak tidak mau, sudah bilang kayak selesai, bisnisnya kalian udah selesai, urusan kamu dengan dia sudah tuntas. Gitu loh. Jadi tak ada wacana untuk mau balikan lagi sama kamu gitu ya, nggak ada. Orang ini sedang fokus mari lihat untuk ke masa depannya dia gitu loh. Sudah rilis dia, sudah lepas energi-energi yang membuat dia melekat ke kamu gitu, udah selesai. Jadi kayak rasa sedih, marah, kecewa, rindu, itu tuh nampaknya sudah tuntas gitu loh, udah tuntas. Jadi kayak tidak ada lagi mari lihat di sini. Yang dia fokuskan adalah mana ini ya, mencari pasangan yang mana nih yang lebih cocok, yang lebih kayak selaras untuk dirinya gitu loh. Bukan kamunya dia anggap buruk, sebab di sini kalau melihat dia tidak lagi kepikiran baik itu atau negatif atau positif tentang kamu ya. Tapi yang kata Mari di sini itu mau mencari yang lebih baik itu tuh, ingat yang digarisbawahi adalah yang lebih baik. Berarti kamu udah baik dan mau cari yang lebih baik lagi. Nah, kayak gitu ya. Dan kebetulan mungkin juga dalam sektor hidup dia yang lain-lain lagi oke-okenya gitu ya. Jadi kayak enggak ada alasan untuk sedih-sedih, untuk yang kayak takut melihat kehidupan gitu ya, merasa berketergantungan dengan kamu, nggak ada gitu loh. Semua mulus, semua terasa enak gitu ya, semua lancar-lancar aja. Jadi ya bisa aja fokus untuk masa depan gitu ya. Dan di saat ini sih mari lihat dia memang udah ketemu nih ya sama orang barunya dia. Nggak tahu apakah ini orang baru menjadi istri ya, baru misalnya setahunan ini dia baru beristri atau dia baru bersuami gitu ya, atau setidaknya dia baru ketemu sama calon pacarnya dia, kandidat di sini ya. Jadi kayak yang secara sekelibat dia ngerasa cocok dengan orang itu gitu ya. Dan saat sekarang mari nampak ya PDKT, belum pacaran ya, belum pacaran lagi, tapi masih dalam sesi sesi PDKT gitu sih dianya. Mau ngelis dulu apakah seseorang ini masuk dalam kriterianya dia sebagai minimal sebagai kekasih gitu loh ya, minimal sebagai kekasih. Dan ada sih kayak yang mikir beberapa tahun, enggak sampai 10-15 tahun ke depan ya, misal kayak 2-3 tahun ke depan aku married deh gitu ya, memang sudah ada ke sana
memang udah ada. Dan kalau melihat orang ini jadinya selektif ini, ya. Si ya yang mantannya kamu ini aja lah, mari sebut energinya dia ya. Nah jadi kayak dia lebih selektif lagi untuk di saat sekarang kalau mari nampak. Jadi walaupun dia sudah ketemu nih sama seseorang, tapi seseorang itu tuh dinyatakan oleh dia masih sebatas calon pacar gitu ya. Atau ya tadi, oh aku udah married nih, aku mau ngejajakin dulu dengan istrinya aku ini, dengan suaminya aku ini gitu ya. Jadi dalam married ini tuh mari nampak mungkin ini ya semacam baru ketemu ta'aruf ya, atau ketemu terus tunangan, terus cepet aja nih, patas aja nih mari nampak masuk ke pernikahan. Jadi sehingga dalam pernikahan pun masih kayak ngeraba-raba lagi siapa orang ini, apa sukanya dia, apa nggak sukanya, apa yang bikin dia marah, apa yang bikin dia ketawa, apa yang menjadi hobinya dia, apa menjadi menu kesukaannya, bagaimana karakternya, pola pikirnya, dan seterusnya. Jadi nampaknya masih pengenalan gitu kalau mari lihat ya, masih pengenalan. Nah di sana ya. Dan ya semua sudah baik ya. Kalau menurut dari si ya yang mantannya kamu ini, semua sudah baik, semua sudah kayak terasa benar. Tidak lagi bersamanya kamu dengan dia, sudah dianggap ini adalah suatu keadaan yang baik. Setidaknya itu baik bagi dia. Gitu ya. Karena melihat orang ini tidak terlalu mikir-mikir lagi tentang kamu lagi-lagi di sana. Gitulah. Andaikan dulu ketika kalian pertama-tama bubar nih, misal kamu lihat dia nangis-nangis memohon-mohon untuk balik sama kamu, sekarang udah nggak ada lagi. Malah ini maaf banget ya, bisa-bisa dia kayak bersorak-sorai gitu. Waduh, syukur banget aku ini tuh selesai dengan Virgo gitu. Ya ternyata tanpa Virgo pun hidupnya aku udah enak nih. Di situ. Jadi kayak nggak ada penyesalan ya. Andaikan dia yang ternyata memutuskan hubungan kalian, menurut dia itu tidak sebuah keputusan yang buruk gitu lah, yang harus disesali. Enggak. Dia rasa dia bahkan bisa aja tuh kayak tepuk dada ya, ih pinter banget aku ya, minta pisah dulu ya. Udah cakep banget ini keadaan saat sekarang. Gitu ya. Jadi lebih kayak optimis, bisa punya asmara cinta yang lebih baik jika kalau harus dibandingkan dengan dirimu, gitu ya. Macam yang kalau dia melihat masa depan dia itu ketika tanpa kamu, ini adalah masa depan yang gilang gemilang ya. Gitu ya, yang cerah ceria gitu loh ya, yang ringan. Hidup itu tuh dia lihat ringan, optimis, positif dia saat sekarang melihat kehidupannya dia saat ini dan di masa depan. Nah seperti itu ya. Nah ya oh andai nih ya, andai kalau dia dipaksa memberikan penilaian tentang kamu untuk di saat sekarang, ya dia juga kayak menganggap ya, atau berasumsi, wah kamu juga pasti hidupnya happy lah gitu ya, kamu tahu lah pasti cara bikin dirimu itu tuh happy tanpa dia juga gitu. Jadi ya bisa-bisa ini keputusan bukan hanya baik bagi dia ternyata ya, tetapi juga baik pula bagi dirimu. Nah kayak gitu ya, jadi kamu juga bisa dengan leluasa menentukan hidup kamu tanpa harus terhalang-halangi atau bahkan terbebani karena adanya dia, karena adanya hubungan kalian gitu. Yo pasti saat sekarang kamu itu tuh dia anggap wah lebih banyak duitnya misalnya gitu ya, lebih cantik karena nggak sibuk lagi mikirin dia misalnya, nggak sedih-sedih lagi gitu ya, kamu lebih gagah, lebih sukses gitu ya. Kamu pasti ya pokoknya ndak yang kondisi nangis-nangis lah, nggak tahu dia. Andai kan kalau kamu jujur gitu ya,
enggak lah Ci, aku nih loh masih sering eh, sedih gitu ya, aku masih sering rindu sama dia gitu ya, hidupnya aku tuh nggak baik-baik tanpa dia. Tapi ya kebenaran itu tuh hanya kamu sendiri yang tahu, karena ternyata seseorang ini tuh nganggep, wah kamu pasti udah udah joget dompret lah kamu ini di sana gitu dianya ya. Oh udah makin glowing lah kamu itu, wah udah lebih sukses lah kamu itu, udah ketemu lah kamu sama hidup yang kamu idam-idamkan, hidup yang kamu inginkan, hidup yang lebih sesuai ya, yang lebih pantas untuk dirimu. Dan dia gini juga, ternyata dia begini ya, dia bisa-bisa agak-agak sedikit mau ini kayak kepikiran bahwa jangan-jangan kamu suatu saat masih mau datang balik dengan dia ya, mau kayak membuka kesempatan balik dengan dia. Tapi tentu niatannya kamu itu tuh nanti mendekat kepada dia, itu tuh niatan yang agak kurang bagus gitu. Sorry ya Virgo ya, sorry. Jadi ibaratnya kayak dia mewanti-wanti dirinya, kamu jangan diterima lagi, kamu jangan diterima gitu ya. Sudah selesai dengan kamu, sudah. Gitu dia. Oke, kalau hanya sebatas bersilaturahmi sebagai mantan suami, mantan istri, mantan pacar, antar sesama manusia, antar sesama rekan kerja, oke, hayu gitu ya. Urusan yang formal-formal gitu ya. Jangan yang tentang keintiman gitu ya. Oke, nggak apa-apa kamu diterima. Tapi kalau lebih daripada itu, kamu juga harus diwaswasi katanya ya. Kamu juga harus dihati-hatiin katanya. Gitu loh. Tidak baik, menurut dia tidak baik kalau kalian itu tuh bersama. Dia bisa menjadi mangsa ya, yang akan kamu manfaatkan untuk kepentingan pribadimu. Begitu pikirannya dia. Sorry ya, Maria hanya ngebacain di sini. Tidak terpercaya jika kamu dipertimbangkan ya, tidak terpercaya tentang dirimu. Jadi kamu tidak baik untuk dipertimbangkan sebagai orang yang dia ajak untuk rekonsiliasi. Ya, tidak baik katanya. Terasa tidak benar. Gitu ya, pasti ada udang di balik batu, di balik dari niatannya kamu, gitu loh. Ya, jadi kayak seseorang ini tuh ya juga berharap lah jika kamu menatap sajalah ke masa depannya kamu. Gitu ya. Jangan lagi kayak kamu perpanjang-panjang bisnisnya kalian berdua, urusan kalian berdua, nggak usah dalam hal yang private ya, dalam hal yang eksklusif tentang cinta-cinta, tentang relationship ya, terutama tentang cinta-cintaan, nggak usah. Nah seperti itu dia ya. Jika bisa sih ya udahlah sendiri-sendiri aja gitu loh, nggak usah drama-drama silaturahmi. Kamu fokus pada hidupmu dan dia pun akan fokus pada hidupnya dia. Nggak usah lagi mancing-mancing gitu ya. Kalau orang ini tuh boleh berharap lah tentang bagaimana kisah kalian berikutnya gitu ya. Iya itu ya. Tapi ya walaupun demikian, saat sekarang pemikirannya dia, maksudnya udah nggak usah ada lagi cerita-ceritanya kalian ya saat sekarang. Nah tapi ini 3 kartu berikutnya mari tarik untuk mengintip ya bagaimana masa depan kalian, terutama dari energinya dia. Di sini agak ada nih main terbolak-balik ini pikirannya. Tadi katanya udah selesai, nggak ada mau ada cingkuneknya dengan kamu gitu. Tapi nanti cepat atau lambat, nampaknya ini nggak perlu lama-lama ini, mari lihat ya. Nggak perlu lama-lama, nanti dia pasti coba colek-colek kamu ini. Gitu. Tapi ingat, ini hanya kayak keisengan doang gitu ya, keisengan doang. Kamu ingat ya, kalau bila 2-3 bulan atau tahun ini, akhir tahun ini atau tahun depan atau kapanpun itu dia datang colek-colek kamu,
Kamu gak usah pening-pening, kamu gak usah pusing-pusing. Lu, apa ini cerita si kawan ini, gitu ya. Kok tiba-tiba ramah nih, gitu. Kok tiba-tiba SKSD, sok kenal sok deket nih, gitu ya kan. Apa maksudnya nih, gitu. Mau balikan lagi kah sama aku? Kamu gak usah pening-pening, mikir-mikir kayak gitu. Ya, dia hanya kayak bisa-bisa cek ombak aja sama kamu. Gitu loh. Ada gerak spontan soalnya yang Mari nampak di sini. Gerak spontan ingin ketemu kamu, ingin ngobrol sama kamu, gitu ya. Ada semacam rasa penasaran di sana, gitu nanti di masa depan. Dan rasa penasaran itu tuh gak mau dia pendem-pendem, gitu ya. Langsung ada reaksinya dia. Begitu dia kayak inget kamu, udah langsung dia ambil handphone, gitu ya. Kalau kalian belum saling blokir saat sekarang, dia ambil handphone, terus dia coba chatting kamu, gitu ya. Andaikan pun kalian saling blokir saat sekarang, pasti dia akan temukan cara lah, misalnya nge-email kamu kah, gitu ya. Atau bisa juga ini, namanya dia agak-agak ada nekatnya nanti di masa depannya ke kamu. Dia mungkin mengingat ya, oh kamu seringnya nongkrong di sini, gitu ya. Atau oh jam pulangnya kamu dari kantor biasanya dia jemput dulu jam segini. Ya udah dia datang gitu loh. Dia datang, gerak spontan aja. Gitu ya. Tapi bukan niatan mau untuk balikan sama kamu ya. Enggak. Bukan mau balikan gitu. Kebetulan penasaran doang. Gitu loh. Ya, kebetulan dia lagi gabut, dia penasaran dan dia lagi gabut, gitu, ya. Itu aja sih, ya. Ya kalau kamu juga punya ada keinginan untuk tanda petik main-main ke dia, monggo lah silakan diladeni ya. Tapi pikirannya kamu jangan ngelantur kemana-mana, jangan kamu izinkan ngelantur, bikin kamu bingung-bingung gitu, nggak enak kan? Berada dalam kondisi bingung-bingung kan gitu. Jadi jangan GR-GR gitu lah, nikmati aja. Kalau memang kamu masih nanti terbuka hatimu untuk menerima dia gitu ya, cukup dinikmati aja momen di saat kalian pas kebetulan lagi chatting, lagi telepon, video call, ataupun lagi ketemu gitu ya di sana. Nggak usah lebay-lebay gitu, maksudnya Mari apa nih, bagaimana nih gitu, nggak usah gitu ya. Pinter-pinter lah kamu gitu ya, pinter-pinter lah kamu untuk menikmati keadaan di momen saat itu gitu loh. Jangan sempat terjebak dalam ekspektasi, dalam harapan, dalam angan-angan kembali menjadi kekasihnya dia ya. Oke, baik Virgo, Mari akan tarik ya saat sekarang untuk koin-koinnya, biar kita cari tahu kepada Virgo mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah, pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Mari awali dari inisial P, ada putih, L, ada lama, H, hati, V, vitamin, G, gelas, dan T ada telur. Nah, masuk kita ke zodiak, dibuka oleh energi dari Libra lagi, Virgo hadir, Leo ada, Capricorn ada di sini, Taurus, ada Pisces, dan berikut ada energi dari Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.